Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fawaz Mufid Mutakin dengan NIM 2023-31107 dari mata kuliah Data Warehouse kelas D. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tugas ujian akhir semester saya untuk menganalisis sebuah website dengan tema real time. Saya akan sedikit membedah bagaimana sebuah platform charting seperti ini dapat menampilkan data harga yang bergerak secara live, yang dimana saya akan menggunakan website trading saham Apple. Oke, oke, kalau gitu saya akan memasuki website yang akan saya gunakan, yaitu tradingview.com, yang telah memasuki chartnya ya. Oke, uh, sebelum itu saya akan menggunakan developer tools atau yang biasa kita ketahui, yaitu inspect pada website di Google Chrome atau maupun website dengan cara menggunakan shortcut Ctrl Shift I. Oke, dikarenakan kita fokus atau saya fokus pada komunikasi real time, saya akan menggunakan filter untuk hanya menampilkan koneksi WebSocket di browser yang saya gunakan. Filternya yang bernama socket ini yang di sebelah manifest dan wasm. Oke, untuk sebelum itu saya lupa menjelaskan, untuk masuk itu kita masuki pada ke header yang dimana ini ya bagian network. Oke, lalu ini dikarenakan untuk request atau ya untuk ininya real time-nya belum masuk, jadi saya akan nge-reload dulu. Nah, oke. Setelah difilter, kita bisa langsung melihat ada dua koneksi yang aktif. Saya akan fokus pada koneksi kedua yang bernama WebSocket from chart. Ini yang di atas ini. Yang dikarenakan dari namanya sangat jelas bahwa koneksi inilah yang digunakan untuk mengirim data ke grafik. Oke, di sini dikarenakan mengapa di sini time-nya masih pending, dikarenakan WebSocket ini benar-benar tidak pernah benar-benar selesai, yang dimana yang bisa dibilang awal koneksi itu tepat saat koneksi baru dibuat, statusnya akan terlihat sebagai pending, yang artinya berhasil dan browser sedang menunggu aliran data pertama atau menunggu penerimaan data yang baru. Jika setelah koneksi berjalan atau setelah beberapa detik atau menit, browser akan mengubah status pending jadi durasi waktu yang terus berjalan, yang dimana sedang mengalirkan data. Oke, oke, yang di pertama-tama itu kita mengklik dulu kepada WebSocket ini, yang dimana kita harus mencari yang dinamakan endpoint. Oke, baik sekali. Ini yang di dalam tab headers ini, yang dimana endpointnya adalah di sini, yaitu request URL-nya di sini merupakan endpoint pada koneksi ini, ya, koneksi WebSocket from chart ini dengan status kode 101 switching protocol, yang dimana kode ini adalah konfirmasi dari server bahwa jabat tangan atau penerimaan data berhasil dan koneksi telah beralih ke mode WebSocket. Oke, bisa dibilang untuk request URL ini yaitu adalah menjadi endpoint dari koneksi real time kita, atau bisa dibilang pintu masuk spesifik pada server yang dituju oleh browser. Oke, kita balik lagi coba ke bagian tadi yang dimana ini time-nya masih pending, masih belum menerima data benar, atau bisa dibilang benar-benar belum selesai. Oke, kita untuk lanjut ke bagian parameter, yaitu komponen kedua yang kita akan cari adalah parameter. Untuk menemukannya, kita pindah ke tab message atau pesan, yang dimana di sini kita akan melihat beberapa data dengan panjang dan waktu yang telah dikirim. Dan di sini juga ada tanda, jika tanda panah merah ke bawah itu adalah apa namanya, bisa dibilang respons,
atau respon semua pesan masuk yang terus-menerus dikirim oleh server, inilah yang merupakan, inilah yang merupakan respon dari servernya. Jika tanda panah biru atau hijau ke atas itu bisa dibilang, adalah pesan kita yang dikirim ke server. Pesan keluar ini berisi perintah atau permintaan data. Contohnya browser mengirim pesan yang meminta server untuk berlangganan update dari simbol saham tertentu. Perintah inilah parameternya yang memberitahu server data spesifik apa yang kita inginkan. Oke, gimana kita misalkan kita cari lagi dari atas. Oke, ntar kita coba cari salah satu. Bentar. Nah, di sini ada message-nya yaitu quote set field, yang mana itu adalah request dari kitanya kepada browser. Oke, yang di sini merupakan penjelasan parameter. Lalu kita lanjut untuk bagian response, yang mana yang seperti saya jelaskan, jika di message ini atau di data ini tanda panahnya ke bawah merupakan apa namanya, semua pesan yang terus-menerus dikirim oleh server, inilah yang merupakan ya respon dari server yang telah kita minta request tadi. Jadi setiap respon ini adalah paket data kecil dalam format JSON atau JSON. Di dalamnya itu kita bisa melihat ada informasi harga terbaru dikarenakan ini saham. Ada informasi harga terbaru, volume perdagangan, dan data relevan lainnya, aliran data tanpa henti. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh browser menjadi pergerakan grafik yang kita lihat di layar secara live. Di sini bakal bisa dibilang nanti request masuk apa namanya, parameter dan responnya ini bakal berubah-berubah, dan juga dikarenakan ini real time jadi akan update terus menerus. Oke, jadi di sini ada panjang dan time-nya. Lalu dengan ya mungkin untuk penjelasan atau sedikit pembedahan dari saya, yang dimana dengan kesimpulan ya endpoint itu koneksi dibuat ke sebuah alamat URL WebSocket yang spesifik, diawali dengan penerimaan data berstatus 101, lalu koneksi persisten. Koneksi ini terbukti terus terbuka dan aktif yang ditandai dengan durasi waktu di kolom time yang terus berjalan, dan parameter dan respon ya dari message dari WebSocket tadi yang melalui koneksi yang aktif. Browser mengirim parameter berupa permintaan data dari user ke browser, dan server akan membalasnya dengan respon berupa aliran data JSON secara terus-menerus. Ya, oke, jadi kita telah menyelesaikan ini, dan bisa dibilang bisa dilihat untuk koneksi real time-nya telah dari time-nya telah berubah jadi 5 menit, yang bisa dibilang telah berjalan selama 5 menit. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dan salah kata dalam penjelasan pembedahan charting ini. Oke, cukup sampai sini saja. Terima kasih.